Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 112 ayat yang kelima. Kali ini saya akan membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua atau edisi yang terbaru. Dan saya akan membaca ayat 5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk, hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, secara umum dunia beranggapan bahwa kebahagiaan seseorang adalah ketika dia memperoleh banyak, menerima banyak keuntungan, memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi. Intinya dalam cara pandang dunia, kebahagiaan seseorang adalah ketika dia banyak menerima dalam hidupnya. Tetapi melalui firman Tuhan, kacamata Alkitab, kita dapat melihat di sini bahwa kebahagiaan seseorang adalah seberapa besar dia memberi dari dirinya. Memberi dalam bentuk belas kasihan, memberi dalam bentuk pinjaman. Kira-kira itu yang digambarkan di sini kebahagiaan orang yang percaya. Dan kebahagiaan itu adalah jika segala urusan dilakukan dengan adil. Artinya berbelas kasihan dalam keadilan, memberi pinjaman dalam keadilan. Nah, orang yang memiliki cara pandang yang demikian, ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Coba bayangkan, bandingkan. Kalau cara pandang dunia, kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak yang diperoleh seseorang, seberapa besar keuntungan seseorang. Lalu seandainya seseorang tersebut misalkan dia jatuh dalam kerugian, hartanya semakin menurun, tentu kebahagiaan itu akan hilang. Tetapi kalau kita melihat bahwa kebahagiaan itu adalah seberapa banyak yang diterima oleh seseorang dan dia berikan secara adil kepada orang lain, maka kebahagiaan dikatakan tidak akan goyah selama-lamanya. Kedua, melalui firman ini dikatakan orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk, hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, bagian kedua ini juga sangat menarik dan sangat baik untuk kita pahami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahwa orang benar akan diingat selama-lamanya. Artinya seseorang yang hidupnya selalu berpihak kepada kebenaran, hidupnya selalu berusaha melakukan yang benar, bukan seberapa banyak hartanya, bukan seberapa tinggi jabatannya. Firman Tuhan berkata dia akan diingat selama-lamanya. Artinya bahwa kebenaran itu kekal sampai selama-lamanya. Seseorang yang berusaha hidup benar, ia tidak takut akan kabar buruk. Artinya sekalipun orang berkata yang tidak benar, berkata yang tidak baik terhadap dia, tetapi dia akan selalu percaya, dia akan selalu yakin hidup di dalam kebenaran. Maka dia tidak takut akan kabar buruk apapun. Bahkan hatinya akan teguh senantiasa
percaya kepada Tuhan. Sebab dia tahu apa yang dilakukan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersikap benar, menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, melakukan segala urusan dengan adil. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita sebagai orang percaya. Selamat menjalani kehidupan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tetaplah berusaha hidup benar bagi sesama kita dan selalulah peduli dengan memberi apa yang dapat kita beri, tentu dengan penuh sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini, meneguhkan kami agar kami tetap setia di dalam kebenaran, agar kami bermurah hati, menaruh belas kasih, dan jika kami harus memberi pinjaman bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, berilah kami hati yang rela, hati yang penuh sukacita untuk menolong sesama kami. Sebab hanya dengan demikianlah hidup kami tidak akan goyah selama-lamanya, dan kami senantiasa berpegang teguh dan percaya hanya kepada Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, inilah dua permohonan kami. Amin.